Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator, panitia acara, dan pengurus Himpunan Bedah Torak Kardiovaskuler Indonesia, di mana saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi perihal strategi perfusi pada TOF Repair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Sigit Syamtafa, staf perfusi pediatrik di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita semenjak 2006. Oke, kita langsung saja ke real materi ini, di mana ketika kita membicarakan strategi TOF, kita juga akan membicarakan pediatric abdominal bypass, di mana pada case pediatrik pasien akan terekspos dengan perubahan fisiologis yang cukup ekstrim karena akan terjadi hemodilusi akibat priming volume, kemudian stimulasi kontak permukaan benda asing yang cukup besar, kemudian pemberian variasi manajemen suhu yang bervariatif, serta variasi dari arterial pressure dari pasien, kemudian variasi dari pump flow rate yang akan diberikan oleh perfusi terhadap setiap kasus. Dan selain itu juga adanya kejadian aortopulmonary kolateral yang merupakan konsekuensi dari penyakit PJB tersebut, serta adanya variasi kanulasi yang di setiap prosedur di pediatrik akan sangat berbeda. Nah, secara umum teknik CPB terbagi menjadi dewasa dan pediatrik, dibagi karena umur, di mana kurang dari 17 tahun kita akan masukkan kriteria itu dengan teknik pediatrik. Walaupun salah satu contoh ada pasien 15 tahun tapi berat badannya sekitar 60-70 kilo, tetap kita lakukan dengan teknik pediatrik, di mana pump flow-nya pada teknik pediatrik akan kita berikan untuk optimal flow-nya di 2,8 sampai 3,2, HB-nya kita jaga 9 sampai 10. Nanti perbedaan antara cyanotic dan acyanotic di fase post CPB, di cyanotic case kita usahakan HB-nya lebih tinggi. Kemudian untuk MAP-nya juga akan bervariasi berdasarkan umur dan berat badan dari pasien. Kemudian untuk sirkuit di pediatrik akan sangat bervariasi. Berbeda di dewasa hanya satu ukuran di cubing yang besar. Di pediatrik akan ada cubing yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian untuk penggunaan priming, terutama di berat badan di bawah 20 kilo, akan sering menggunakan blood priming. Kemudian di akhir, perbedaan penggunaan kardioplegia ini memang menjadi concern dari surgeon dan berdasarkan prosedur. Tapi sebagai seorang perfusi harus bisa memberikan clear kardioplegia, blood kardioplegia, serta penggunaan teknik kardioplegia jenis lainnya seperti Custadio HTK. Nah, strategi umum perfusi biasanya dibagi menjadi 3, fase pre, intra, dan post, di mana di fase pre pengkajian pasien, kemudian kalkulasi data, pembelian sirkuit, itu menjadi step yang umum dilakukan. Kemudian pembelian kardioplegia ini yang harus dikoordinasikan dengan surgeon, serta di fase intra bypass nanti bahwa perencanaan kondisi khusus yang harus diantisipasi harus dilakukan karena setiap case mempunyai konsideran tersendiri. Nah, khusus untuk TOF nanti seperti apa yang harus diperhatikan. Kemudian di fase post CPB yang menjadi highlight adalah penggunaan MAF, di mana di pediatrik harapan kita menjadi 100% penggunaannya karena memang kebermanfaatannya. Tapi pro dan kontranya nanti kita bahas di next slide. Nah, khusus untuk tetralogy of Fallot, seperti kita tahu ketika strike forward dilakukan repair atau memang ada dilakukan dari fase reoperatif dari operasi sebelumnya. Kemudian dalam fase intraoperatifnya juga kondisinya ada yang stabil ataupun yang kondisi hemodinamiknya sangat sensitif dan hemodinamiknya jadi tidak stabil. Nah, dari hal yang besar ini memang ada beberapa yang jadi concern, terutama terkait tadi sudah dijelaskan HB yang cukup tinggi dan adanya kolateral, di mana dengan HB tinggi nanti seorang perfusi harus bisa merencanakan apa yang dilakukan terkait pasien ini, apakah flebotominya bisa dilakukan di anestesi atau terpaksa kita lakukan di intra CPB. Kemudian apakah cukup dengan ekstra dilusi saja, yang bagaimana optimal untuk pemberiannya ke pasien. Kemudian adanya kolateral nanti ada kejadian apakah cukup dengan high suction aja atau perlu penambahan suction atau dengan teknik low flow. Nah, secara keseluruhan yang kita jaga adalah kejadian gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian gangguan akibat perfusi jaringan yang tidak adekuat, risiko perdarahan, kemudian risiko penurunan deras jantung yang terjadi,
dan resiko cedera dan infeksi terkait dengan proses prolong CPB atau prolong cross clamp bila itu terpaksa terjadi. Nah, di fase pre-CPB sendiri yang menjadi target utama adalah berfokus bagaimana kita mempersiapkan alat itu semua, tujuannya untuk mengurangi transfusi darah selama fase priming. Nah, sehingga peralatannya memang dari variasi alat tadi harus dipilih yang secara presisi. Nah, kalau di harapan kita dengan kondisi sirkuit yang ada dari pabrikan, semenjak tahun 2008 kita melakukan teknik pemendekan sirkuit, mendekatkan dengan meja operasi dan memilih oksigenator yang tepat, kita mereduksi hampir 20% dari total volume sirkuit yang ada yang kalau kita tidak lakukan proses modifikasi. Nah, akhirnya di dalam pemilihan priming setelah kita setup alatnya, kita lakukan proses clear priming terlebih dahulu. Dari clear priming, nanti kita olah prediksi AB-nya berapa ketika memang dia dipaksa dengan clear priming. Berarti ya komposisi koloid dan kristaloidnya harus benar-benar dijaga sehingga pasien tidak jatuh ke hipotensi nantinya. Dan ketika dihitung ternyata ketika butuh blood priming, maka sirkuit akan dilakukan coating dengan albumin terlebih dahulu, lalu kita masukkan PRC yang sudah di double cross check. Kemudian priming tadi kita pre-bypass ultrafiltrasi sehingga volume ekstranya bisa kita buang dan komponennya menjadi komponen yang lebih baik dibandingkan tanpa kita cuci sebelumnya. Nah, what next? Di sini di Intras VB step-stepnya pasti kita melakukan optimalisasi inisiasi. Bagaimana kita jaga MAP-nya, kita jaga full flow-nya, drainasenya, dan kita jaga agar jantungnya tidak distended. Dan kemudian optimalisasi oksigenasi dan sirkulasi, optimalisasi proteksi organ terutama terkait kardiomyokard protection, kemudian terkait dengan optimalisasi utilisasi alat yang kita punya karena CPB yang terbaru biasanya disertai dengan peralatan yang terbaru untuk pemantauan. Kemudian optimalisasi dokumentasi, bagaimana terjadi abnormal value kita bisa langsung koreksi. Nah, detailnya pada Intras VB diawali dengan keputusan on bypass oleh surgeon dan dikoordinasikan oleh perfusi dan anestesi, di mana hal-hal yang harus dipantau terutama sumber drainasenya terlebih dahulu. Biasanya kalau di pediatrik ketika tidak bisa dikanulasi dua kanula SVC dan IVC, kita bisa lakukan satu kanulasi vena terlebih dahulu untuk on bypass ketika memang kita bertujuan untuk menyelamatkan hemodinamiknya yang tidak stabil. Baru nanti dilanjutkan kanulasi vena selanjutnya. Nah, hal ini yang kedua adalah menjaga dari main arterial pressure agar tidak terjadi proses hipotensi yang terlalu lama di sana. Nah, tujuannya seperti yang kita tahu tadi ketika kita paksa clear priming, risiko hipotensi cukup tinggi sehingga seorang perfusi harus memanage-nya bagaimana melakukan on bypass tanpa mengganggu hemodinamik cukup ekstrim di sana. Nah, yang ketiga, bagaimana kita melihat di awalan keadekuatan dari oksigenasi. Kita bisa lihat dari selang tubingnya atau kita bisa melihat dari inline monitoring yang terpasang. Kemudian bagaimana keadekuatan dari drainase, kemudian tekanan dari sirkuit ketika on bypass, dan adakah distensi dari jantungnya itu sendiri. Baik, setelah semuanya selesai dan sampai prosedur cross clamp di mana proteksi miokard dilakukan di sini, setelah dikoordinasikan di awal tentunya kita tahu teknik yang akan dipakai dan kardioplegia apa yang akan digunakan. Di sini ada dua teknik gravitasi seperti yang ada di video, dan teknik yang kedua adalah untuk roll pump, di mana teknik roll pump tentunya akan lebih presisi baik sisi flow, tekanan, volume, waktu, bahkan suhu. Tapi dari kedua teknik ini yang terpenting adalah bagaimana perfusi bisa menyediakan, mengkoordinasikan, dan melakukan teknik ini dengan sesuai dengan SOP-nya. Nah, prinsip monitoring ini dijaga agar proteksi organ secara holistik bisa dilakukan. Nah,
monitoring ini tidak hanya di areal CPB saja, tapi kita juga memonitoring di areal surgical yang kaitannya dengan pekerjaan di perfusi maupun areal anestesia yang pekerjaannya juga terkait dengan perfusi, sehingga kita memantau secara holistik dan optimal memberikan proteksi kepada organ selama proses prosedur CPB. Nah, ini alat bantu real time monitoring yang biasanya bisa kita optimalisasi penggunaannya, baik yang terbawa atau terimplan di heart lung maupun alat tambahan untuk monitoring organ seperti cerebral, di sini NIRS yang kita punyai. Baik, selanjutnya di sini di Intra CPB perfusi harus tahu problem-problem yang harus diantisipasi khususnya di TOF. Di mana yang tadi kita bahas HB yang tinggi di Intra CPB, di video di slide bisa sembari dilihat bahwa memang kondisinya harus bisa melakukan proses plebotomi di Intra CPB ketika di anestesi belum optimal pengambilannya. Di foto juga bisa dilihat plebotomi bisa terkadang diambil cukup banyak. Nah, setelah diambil, perfusi juga harus tahu kapan harus mengembalikan darah plebotomi tersebut sehingga ekses dari cairan ini bisa dibuang di akhir dari CPB nanti. Dan permasalahan yang kedua adalah rebeating dari jantung itu sendiri yang akan beating sebelum waktu pemberian CPG seharusnya. Tentunya problem ini, problem teknikal proseduralnya harus dieliminir terlebih dahulu. Ketika semuanya dieliminir dari dosis, formula, serta bahkan koordinasi dengan cross-clamp di sisi surgeon sudah dikoordinasikan dan tidak ada masalah, maka alternatif yang kedua adalah teknik low flow dan diikuti dengan cooling, sehingga harapannya kardioplegia tidak segera terbilas dan jantung dalam kondisi tetap hipotermia. Kemudian ketika memang terpaksa harus memberikan kardioplegia ekstra, maka kardioplegia ini sudah tersedia di sebelumnya. Nah, permasalahan selanjutnya adalah banjir di lapang operasi yang mengakibatkan surgeon tidak bisa melakukan prosedur repair secara optimal. Maka yang bisa dilakukan adalah high suction. Kemudian ketika high suction tidak bisa, maka bisa dilakukan suction tambahan dengan pump tambahan. Atau ketika tiga-tiganya tetap tidak bisa mengatasi, maka bisa dilakukan prosedur low flow dan diikuti cooling seperti yang di rebeating jantung yang tadi dijelaskan. Sedangkan di akhir CPB tentunya di sini setelah dilakukan proses evaluasi dan mengharuskan kembali ke CPB, maka perfusi harus siap sedia. Nah, di fase weaning, perfusi biasanya mempunyai guideline. Di sini saya ambil salah satunya LAMS, Laboratory Anestesi Monitor Pasien dan Support. Di sini kita kelola sehingga ketika fase peralihan ke fase anestesi, selanjutnya oleh anestesi, semua hal yang abnormal kita sudah korektif dan kita koordinasikan. Bagaimana laboratoriumnya, bagaimana mesin anestesi sudah siap, kita koordinasikan ada obat-obatan atau tidak, monitoring sudah di zero, pasiennya kita lihat sendiri bahwa kontraktivitasnya bagus, kemudian masih ada darahkah di rongga torak, kita koordinasi untuk di suction kembali ke mesin, serta persiapan dari MAF ketika kita memang melakukan prosedur MAF, sehingga ada alat tambahan yang harus ditambahkan di akhir sesi. Kemudian support ini inotropiknya bagaimana, kombinasinya sudah optimal atau belum, baru kita masuk ke weaning. Nah, ketika weaning berhasil, kita standby di akhir untuk evaluasi tentunya. Kita evaluasi ketika memang bagus, akan dilanjutkan dengan MAF. Kalau tidak bagus, tadi bisa masuk ke RIS-PB. Nah, biasanya kita evaluasi ketat nih di RIS-PB kedua untuk mengkoreksi AGD di fase yang tadi menunggu. Dalam fase evaluasi bisa jadi hemodinamiknya tidak stabil, mempengaruhi hasil AGD sebelumnya, dan kita koreksi di RIS-PB yang kedua. Ketika berlanjut di MAF, di sini teknik MAF adalah mengambil darah dari aorta, dipekatkan dengan hemokonsentrator dan dihangatkan, dan dikembalikan lagi ke atrium, di mana targetnya selain memakatkan darah di pasien, darah sisa yang ada di sirkuit kita dorong untuk masuk ke pasien juga, sehingga target dari MAF itu tercapai. Targetnya apa? Mengurangi jumlah air dalam tubuh pasien sehingga mengurangi risiko edema, menaikkan hematokrit, memakatkan level koagulasi.
sehingga fungsi ventrikel menjadi optimal dan pulmonal juga optimal. Karena selain itu juga MAF ini juga membuang mediator inflamasi di akhir sesi. Tapi di lain sisi memang MAF ini memerlukan waktu ekstra mencuri aliran darah dari pasien. Kemudian berisiko juga menurunkan suhu pasien, sehingga kita harus antisipasi. Dan perlu disupervisi ketat karena beberapa hal yang tadi di atas harus disupervisi agar tidak mengganggu hemodinamik dan kita mendapatkan keuntungannya yang lebih optimal. Di akhir sesi, strategi perfusi tadi di fase pre, intra, post sangat berkaitan dan berkorelasi sehingga harus saling dioptimalisasi, di mana dipersiapkan di fase pre variasi ini harus dikomunikasikan ketersediaannya dan dikoordinasikan dengan tim serta surgeon. Kemudian di intra bypass antisipasi permasalahan menjadi hal yang penting untuk dilakukan, dan di post CPB MAF ini menjadi hal yang krusial. Tapi tergantung dari institusinya siap atau tidak. Ketika di awalan kita harus melakukan hal ini dengan hati-hati dan lebih berkoordinasi lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.